nya juga Pak Bambang pernah juga jadi Menteri Keuangan dan juga Bappenas dan sebagainya. Jadi yang kita lihat adalah apa yang beliau paparkan ketika rapat dengan pendapat dengan DPR dalam hal ini, dan itu merupakan meeting pertama beliau ya. Mungkin di belakangnya ada dua wamen yang juga kita sudah sering lihat, terutama Bu Stella Christie yang dari Tsinghua University diimpor ke sini. Beliau dari Medan tapi S1-nya di Harvard dan S2 S3-nya juga di Amerika juga, dan jadi guru besar di Tsinghua University dan ahli cognitive science, dan mungkin itu yang akan sedikit banyak mewarnai juga yang akan dilakukan oleh kementerian kita dalam hal ini, Kemendik Science Saintek ya. Iya. Kemendik Saintek ya, jadi sudah berubah lagi. Preference yang kita lihat di sini, Pak Menteri sekarang ini kan merupakan pernah jadi Dirjen Dikti ya beberapa waktu yang lalu dan cukup lama. Jadi insya Allah beliaunya memahami persis dalam arti tentang pendidikan tinggi, dan apalagi dengan nakoda dengan dua sub nakodanya yang cukup komplit. Nah, yang saya lihat ini ada perubahan paradigma ya, kalau tidak salah di situ paradigma, dan yang kedua kemudian beliau menyusun ada 11 kalau tidak salah Bu Des ya, tentang program-program, istilahnya program-program pilihan. Nah, dari 11 inilah yang kemudian nampaknya kita perlu Waalaikumsalam. Saya terlambat. Lanjut. Jadi yang saya lihat ada dua topik yang beliau coba sampaikan ya. Pertama adalah paradigma transformasi pendidikan tinggi. Namanya transformasi ini kan berubah dari satu kondisi ke kondisi berikutnya dengan mungkin transisi, apakah dalam berapa lama dan sebagainya. Ini merupakan satu yang perlu kita cermati atau kita kenali dalam konteks ini. Yang kedua yang dari paradigma yang sudah ditawarkan beliau atau yang sudah dicanangkan beliau tadi, di sini ada arah kebijakan dan program yang kelihatannya sudah disusun menjadi 11. Jadi kesebelasan program ini yang kemudian kita rasanya saya terharu melihat Bu Prof Nur begitu membaca ini kemudian nangis. Ada emoticon nangis. Gundah sebagai satu dosen harus bagaimana dengan perubahan-perubahan yang mungkin dibayangkan akan terjadi seperti apa, dan dikaitkan juga dengan konteks kita sebagai UNJ. Ada yang juga langsung yang bilang ini kok basicnya fokusnya kok cuma di sains dan teknologi saja gitu. Jadi udah mulai banyak wacana-wacana yang berkembang dan sebagainya. Tapi Wah Dimas, selamat pagi. Tapi yang saya lihat kita stick fokus saja ke 11 program yang kelihatannya sudah beliau canangkan ini. Kalau yang paradigma tadi kan lebih banyak menitik beratkan nanti dalam bidang inovasi dan teknologi sebagai enabler ya, sebagai supporting bagaimana pembelajaran ini bisa lebih efektif di dalam dunia perguruan tinggi. Nah, dari 11 ini Ibu Bapak sekalian, ada program pembelajaran transformatif ya, itu nomor 1. Kemudian yang kedua adalah program penguatan riset dasar dan hilirisasi riset. 3, pengembangan mutu kelembagaan perguruan tinggi. Yang keempat adalah program penguatan perguruan tinggi swasta, which is ini mungkin out of context buat kita, tapi perlu kita ketahui juga karena itu merupakan porsi alokasi resources mungkin juga sebagian akan ke sana, sehingga kita bersaing dalam tanda petik ya dalam memperebutkan resources yang mungkin nantinya tetap selalu akan terbatas dalam hal ini.
Kemudian yang kelima adalah penyediaan bantuan operasional bagi PTN. Ini juga suatu hal yang nantinya akan menjadi topik yang menarik ya, karena di sini ada perubahan-perubahan. Saya dengar dari Pak Sofwan kemarin itu ada tunjangan apa gitu yang akan berubah. Jadi sudah ada proposal naiknya cukup drastis. Tapi pertanyaannya adalah duitnya ono pora gitu. Yen ono kata dia. Duitnya dalam bentuk yen. Tapi cukup spektakuler ya Bu Desi ya kemarin ya kalau tidak salah ya. Jadi dan karena ini BOPTN ini merupakan satu anchor di dalam hal operasional, jadi mungkin nggak tahu beliau nanti akan mencoba melakukan restructuring atau apapun dalam hal ini, termasuk biaya operasional Politeknik ini di luar kita dalam hal ini. Dan yang keenam adalah peningkatan akses pendidikan tinggi, ada beasiswa dan terutama beasiswa ini juga mungkin akan beliau oprek lebih lanjut. Ranahnya pemerintah. Betul. Dan kemudian yang kelima berikutnya adalah talenta sains dan teknologi. Nah ini kan kita sebagai satu LPTK challenge dalam hal ini tentu akan kita perlu lebih kreatif bagaimana kita bisa melihat apa istilahnya koridor yang kita bisa partisipasi dalam konteks ini lebih lanjut ya, karena di situ ada beberapa beasiswa dan kita sendiri kan sudah menuju ke arah lebih ke arah ke universitas instead of IKIP seperti yang dulu dalam hal ini. Terus di sini ada revitalisasi perguruan tinggi negeri. Yang dinamakan revitalisasi ini kan untuk meningkatkan vitalitas istilahnya. Nah, dalam hal ini revitalisasi ini di akademik maupun di politeknik ya dalam hal ini ya. Dan berikutnya adalah pusat unggulan antar perguruan tinggi. Jadi nampaknya akan dituntut berbagai pusat unggulan yang ada di seluruh perguruan tinggi ada. Nah kita ini kelihatannya perlu memposisikan diri kita di mana, kekuatannya kita di mana sehingga kita bisa melahirkan pusat unggulan dan melihat yang sekarang ada pusat unggulan itu relatif dalam tanda petik lebih mudah didirikan daripada membuat semacam prodi dan sebagainya. Di situ itu kan resourcesnya kan lebih banyak lagi, tapi kemudian bisa berdampak secara akademis maupun finansial dalam hal ini. Jadi berbagai pusat unggulan ini yang kita akan coba lihat lebih lanjut apakah kita bisa ke sana. Dan yang klasik yang tetap terus itu adalah penjaminan mutu layanan perguruan tinggi. Dalam hal ini menerapkan sistem penjaminan mutu berkelanjutan itu suatu hal yang sudah biasa lama dan akan mendapatkan pembinaan peningkatan mutu LLTT itu yang ini ya, yang swasta ya. Kemudian dukungan manajemen. Jadi ini ada 11 ya. Nah, 11 program ini atau kebijakan ini yang nampaknya mau nggak mau kita perlu sebenarnya tadinya pengen diskusi lebih lanjut Pak Sugiarto secara lebih mendalam apa yang kita bisa lakukan. Mungkin kita janjian saja dulu karena technically ini membutuhkan urun rembuk dari semua pihak dan kita mencoba menerjemahkan, membuat sari tilawah dari 11 tadi dalam konteks ke kitanya sendiri. Yang lebih khusus lagi adalah di MP itu sendiri, karena kita mau kemana, kita sekarang punya apa, tuntutan makronya bagaimana, dan bagaimana kita bisa adjust ke arah sana. Ini yang paling penting, terutama yang masih muda-muda ini harapannya masih panjang dengan segala macam semangat maupun kesempatan yang ada. Nah yang seperti saya ini kan hanya sekedar ini aja, supporter dari belakang aja. Stimulat ya. Iya, kira-kira seperti itu. Ini Bu Desi ini Pak Teguh waktunya terbatas. Iya, betul Pak. Pukul 10. Iya. Ini kata orangnya terbatas. Pak Teguh saya mohon maaf loh menginterupsi Bapak itu karena saya lihatin jam Bapak hanya bisa sampai jam 10. Wah, di sana Pak Oji soalnya. Jadi Prof Oji. Saya memanfaatkan keberadaan Bapak gitu ya. Saya mulai dulu jangan dekat dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dari gini Bu Desi. Sekarang itu
15 perguruan tinggi terbaik di Indonesia, terutama yang tidak tergeserkan nomor 1 kan Universitas Indonesia 5 tahun terakhir. Itu terbaik di Indonesia 5 tahun dan sudah termasuk 50 besar Asia. UGM yang tadinya nomor 2 kan sudah tergeser, sekarang nomor 3 kan, nomor 2-nya UNAID kalau nggak salah. UGM itu nomor 3, ITB nomor 4, IPB nomor 5, baru ke ITS, Pajajaran. Nah yang mengagumkan saya adalah 15 ini ada beberapa perguruan tinggi swasta loh. Antara lain BINUS, Telkom, Atmajaya. Resourcesnya menurut saya dibanding negeri mereka kan harus berjuang sendiri, sementara kita tidak gitu Pak Made. Di Jawa Tengah UNS itu luar biasa, masuk ke 10 besar. Lalu Makassar itu masuk. Ya. Maksud saya Pak Teguh, ini kan kelihatannya tidak bisa, bukan tidak bisa itu artinya lalu kita diam. Kelas prodi itu prodi berhadapan diskusi itu kelihatannya bisa dilakukan, tetapi lompatannya mungkin tidak secepat kalau seandainya tim dari universitas tanpa ada rasa malu kita menimba ilmu ke sana atau sebaliknya gitu kan. Apa sih yang membuat perguruan tinggi 15 itu terutama BINUS, Telkom dan Atmajaya kok masuk 15 perguruan tinggi terbaik di Indonesia? Nah, variabelnya kan kita bisa baca bersama-sama. Jadi maksud saya untuk mengkristalkan yang 11 itu mestinya dari tim lembaga itu juga menimba ilmu ke sana lalu sharing ke bawah. Nah kita juga beradaptasi dari prodi ke prodi. Itu langkah-langkah kalau menurut saya ya Bu Desi, tidak bisa kita tingkat prodi memikirkan gini ya levelnya terlalu kecil. Sangat kecil dalam ya, betul. Tapi kalau lembaga itu ada, antara lain kan di sana ya publikasi ilmiah, ya rasio akademik dosen dan itu, lalu internasionalisasi, tadi ada itu variabel-variabel. Itu sih saya memanfaatkan Bapak kelihatannya kan ada akses yang relatif mudah ke atas, itu mungkin harus ada tim ya. Iya, memang setuju sekali Pak Sugiarto. Jadi memang kita perlu melakukan mobilisasi ya dalam hal ini karena faktor kecukupan ini penting ya di dalam hal mengangkati sesuatu hal seperti ini. Bahkan kemarin kalau tidak salah kan Direktorat SDM-nya Kementerian itu sendiri kalau tidak salah kan membuat webinar terkait ini. Jadi artinya sosialisasi terhadap satu kebijakan baru tadi itu kan memang perlu kita digest secepat-cepatnya, dan termasuk kemudian dalam improvisasinya ya bisa saja bahkan kita perlu sih memang silaturahim itu berguru. Jadi kalau kita memposisikan diri kita itu murid itu jauh lebih menguntungkan daripada kita begini banget gitu ya. Kita sudah tetap oke, dianggap oke dan sebagainya. Jadi ini merupakan satu mungkin sunatullah malah seperti itu. Jadi kita perlu berguru kepada orang-orang atau lembaga-lembaga termasuk yang tadi disampaikan Pak Sugiarto tadi, Telkom University, terutama BINUS ya dalam hal ini. Dan mereka juga ada kalau nggak salah pendidikannya ya khusus BINUS. Ada jurusan apa? Saya tidak begitu yakin BINUS ya. Tapi paling tidak kan kita bisa gini ya Pak Teguh, langkah tingkat lembaga itu apa, terus diterjemahkan di masing-masing prodi ya gitu. Iya. Minimal. Tadinya saya pengennya justru UNJ sendiri itu segera konsolidasi menyikapi ini, terus kemudian salah satu konsekuensinya adalah tadi seperti yang Pak Sugiarto sampaikan seperti itu. Karena kalau awareness untuk konsolidasi ini dianggap sebagai ticket for granted saja, jadi ya sambil lalu
rasanya kok agak berpotensi risikonya membentang di depan Dan kita transformasi tidak terjadi. iya. Apalagi sekarang kan beliau kan di dalam beberapa rapat yang kita ikuti, Bu Desi dan sebagainya di situ ada satu case di perguruan tinggi di mana beliau sebagai menteri memiliki hak kan 30% untuk quote rektor. Ya, masih kalau menurut saya. Masih, tapi beliau hak itu nggak diambil. Jadi saya serahkan kepada mempercayakan kepada istilah beliau adalah senatnya atau dengan MWA-nya kalau yang di TNI. Nah, ini kan kita perlu membaca beliau itu punya dalam tanda petik selera atau visi dan seleranya seperti itu. Jadi memang pengen mendorong yang namanya universitas itu kembali ke dalam tanda petik ke kitohnya, punya independensi yang kuat. Harapan beliau itu seperti itu, menggambarkan sisi yang lain. Beliau kan dari Berkeley mesin, ITB juga punya mesin di mana beliau S1 di situ. Di sini doktornya PhD-nya cuma 30, di mesin ITB doktornya 60. Tapi di dunia ini ITB nggak terdengar. Berkeley yang cuma 30 PhD itu mendunia. Ini sebagai katakanlah sinyal-sinyal bahwa kelihatannya beliau ingin arahnya itu ke sana. Nah, menangkap visi atau preferensi atau program-program atau kebijakan yang beliau sudah canangkan 11 tadi, ini yang sebenarnya kita perlu ngobrol lebih banyak, menerjemahkan ini supaya kita ini tidak keblasuk, dalam arti kalau misalkan beliaunya maunya ke utara, kitanya malah justru masih berorientasi ke selatan misalnya. Dalam hal ini yang menjadi saya ingin coba menjahili itu kita mau kemana ini sekarang, nakodanya kapalnya mau berlabuh dan berlayarnya selama 5 tahun ke sana. Karena 5 tahun ini kalau kita tidak bisa menerjemahkan secara efektif atau paling tidak tepat ya, itu untuk recovery-nya itu setback-nya itu lebih susah lagi. Karena kan kita bicara UNJ sebagai satu institusi besar, MP juga sebagai salah satu andalan dari UNJ dalam konteks ini. Ini yang sebenarnya saya terus terang agak resah, tapi nggak apa-apa, kita ngariung sama-sama untuk bagaimana sedikit paling tidak memperkenalkan ini loh, ada 11 kebijakan yang sudah diomongkan, itu merupakan janji karena kepada stakeholder utamanya adalah DPR ya dalam hal ini. Beliau tidak akan jauh dari 11 itu. Nah, dari 11 itu mana sih program-program yang relevan dengan kita, kemudian yang paling urgent yang akan kita harus persiapkan bersama dalam hal ini sebagai satu institusi MP yang mungkin bagian dari UNJ keseluruhan dalam hal ini. Jadi kita memang mulai harus berani melakukan diskusi atau apapun dalam hal ini untuk bisa lebih tepat arah kita mau kemana, karena resources kita terbatas banget ya Bu ya. Resources UNJ juga terbatas dalam hal ini, jadi harus bener-bener berpikir keras, diskusi keras, harus kompak, harus bersatu dalam hal ini supaya lebih bisa mengikuti gelombang perubahan ini. Itu sih. Untuk cohesiveness itu leadership atas harus betul. Ini kan kita ngomong warung kopi ya, mohon maaf ya, tetapi paling tidak saya pengen bangunin teman-teman. Ayo bangun, kita harus berjalan nih, harus melangkah nih gitu. Betul. Kira-kira ke sana. Nah, ini ada Bu Korprodi yang sangat progresif. Kalau kita namanya besar mengumpulkan orang seperti itu susah. Kita orang lari semua. Jadi memang harapan kami itu ya, dari mulai pembentukan kelompok bidang keahlian, Betul. lalu ada insight sharing tentang ini yang nantinya bermuara ke riset dan pengabdian masyarakat di tahun yang akan datang itu, Pak Teguh dan Bapak Ibu semua, itu bermuara kepada mensupport program-program dari pemerintah, harapannya seperti itu. Luar biasa Bu Desi. Kalau hal-hal kecil Bu Desi, kita dari yang satu itu sudah dijalankan sekarang. Betul. Poin-poin yang bisa kita Justru yang ya, Pak ya. pertama itu yang agak paling susah menurut saya itu.
pembelajaran transformatif itu nggak mudah loh. Dari attitude dosen melayani mahasiswa saja itu tantangan besar. Iya. Betul. Itu masih banyak loh mahasiswa kita itu yang tidak mudah menemui orang, itu besar sekali itu. Kemarin Ini go digital, go internasional, go dudi, Iya. ya, dan entrepreneurship. Nah, Larinya itu ke sana itu pembelajaran Dan yang itu sebetulnya transformatif. bukan barang baru banget. Sangat Iya. sangat lama. Di kewirausahaan itu Betul. sudah Betul. Kan kemarin itu ada izin dan kuliah ini mau mana? Oh ya, praktek manajemen diklat dan manajemen mutu. Ya. Itu harus kita support yang kayak gitu karena kita harus Kolaboratif banyak ya, belajar ya. dari Iya. pihak luar ya Pak. Ya. harus Pak. Kita harus keluar ini. Suka merasa besar itu. Betul. Lu Pak Duli dan Pak Dimas yang kemarin ya. Yang mengawal. Oh, Tapi iya. saya di luar ekspektasi kemarin itu. Ternyata mahasiswa kita itu dibarengkan satu forum dengan Korprodi dan Sekjur dari PTS di bawah itu. Tuh. Korprodi dan sekjur. Sekarang itu keterkejutan seperti itu tuh akan menjadi keniscayaan Pak. Iya. Ini yang sebenarnya kita memang harus out of the box ya, dalam arti seperti itu sih. Tiba-tiba kan mahasiswa kita disandingkan dengan nggak bisa dibayangkan sebelumnya gitu. Tapi mereka aktif di sana. Ya, kalau aktif ya ikut dalam kegiatan kan. Bapak Doli ini ada ketikannya nggak? Ada cuma bikin di sini. Nanti Sudah di-share, sudah di-share. Saya sudah. Sudah. Ya, Di dalam belum. Yang di email ya? dalam email maupun dalam WA. Belum. Di WA, karena nanti belum fix. itu Kalau dia. di grup sudah, tapi kalau udah fix nanti kita email. Ya, tidak Ah. ada email pada saya. Email itu kadang-kadang aja. bukan. Oh, iya. Barangkali Pak Wiyato yang nomor 1 butuh di situ. Iya sih. Itu lebih ke Pak Nasir lah. Ya ada. Saya pernah mengajar policy analysis sebentar aja. Hmm. Dulu. Saya sekarang ngajar itu Nah, di S3. saya pakai- Bingung ya waktu itu dapat mandat kayak gitu. Waduh, pakai bingung. bukunya itu Pak Tugu bahasanya William N. Gunn. William Endan ya. Bahasanya berat. Masih standar itu. Poin 3 ini bisa masuk ranah kajian MP juga nggak? 3 tadi Pengembangan mutu kelembagaan perguruan tinggi. Iya Ibu. Saya tahu udah mana bisa. Iya. Pengembangan mutu itu selalu di mana-mana termasuk kita juga. Salah satu. Itu ada transformasi menjadi PTNB. Nah, ya kan? Itu di Poin nomor 3. 33. Ya 3 pengembangan. Jadi ini bisa juga diidentifikasi mana ranahnya lembaga, mana ranahnya prodi, lembaga kan ada tadi sebagian ranahnya Iya. pemerintah itu. Betul. Iya. Kalau memperluas akses kita ya nggak bisa banget kelihatannya menurut saya. Iya. Dalam struktur organisasi seperti itu, tetapi kadang-kadang beyond itu person to person itu akan bisa. Iya. Kayaknya memang harus seperti itu. Ini yang beasiswa Ada KIPK, bos ya. Itu ranah pemerintah ya. Formasi, Nah, ini. Dosen. penyediaan beasiswa bagi dosen dan Nah ini jangan sampai yang nomor 7 itu kasus Bu Winda ini. Beasiswa yang menghancurkan ke dunia ini. Ini mana tuh? Yang nomor 7 Nomor 7 ya. jadi beasiswa sediakan dan itu menghancurkan dunia. Iya, saya dengar apa dark side-nya waktu itu. Mengharukan. Yang poin 9 yang dimaksudkan prioritasnya itu ke perubahan iklim maksudnya Pak? Climate 9 change ya. atau bagaimana? pengembangan unggulan bisa. Pusat unggulan. Jadi memang justru di dalam itu dan justru inline dengan PTNBH juga kan kalau bikin prodi itu Iya. kan butuh infrastruktur macam-macam gitu ya. Tetapi kalau pusat unggulan itu lebih cepat kumpul dari satu kelompok gitu saja dan kita bisa membuat satu pusat unggulan dalam konteks misalkan terutama BK terhadap anak-anak yang ini segala macam ya berkebutuhan khusus misalkan atau dari MP dari sisi yang lain itu kita bisa bikin pusat-pusat unggulan yang kemudian ini berinteraksinya tuh jauh lebih fleksibel ke berbagai instansi. Kalau kita lihat dari nomor 1 itu ada yang dicentang-centang, ada ranah yang bisa dilakukan oleh
prodi maksud saya, Iya. misalnya nomor 1 Catat ya. sih Pak ini. Nomor Ya, satu. nomor 1 kita Nomor bisa, satu, ya. nomor Satu 2 bisa. kita bisa, 3 C ya maksud saya C bisa, D bisa, E bisa. Iya. Nomor 2 dana kompetitif penelitian itu Pak Teguh gimana itu? Itu maksudnya berarti kan lembaga yang Pemerintah, harus iya, lembaga. membuat kebijakan itu. Iya. Iya. Nomor 2. Tapi kita perlu mengantisipasi selera untuk supaya mendapatkan dana itu. Iya, kompetensinya berarti Iya, kan. betul. Dari sisi Betul. kompetensi dosennya berarti kan. Betul, betul. Dan gotong royong. Untuk Nggak boleh untuk merespon Superman itu. atau Superwoman, tetapi Nah, super team. dana disiapkan lembaga, tapi kan kalau tidak kompeten dosennya tidak berkolaborasi ya nggak bisa Betul, dapat juga. betul, betul. Iya. Itu yang bisa dilakukan itu 3A prodi. Bapak saya sudah jam 9.59. Nah, saya sudah melihat Bapak mulai Siap. ya, alhamdulillah. Baik, jadi Bapak Ibu izin kemarin itu kami habis dapat pelatihan bagaimana mencoba melakukan kerjasama karena kita PTNBH Prodi dituntut untuk menjalin kerjasama dengan berbagai mitra sehingga nanti itu bisa menjadi generating income buat UNJ. Dari BPU itu kemarin dari Mawid kita punya namanya apa kemarin intelektual ya? Yang Mbak Evita tuliskan apa namanya? Aset intelektual. Aset intelektual yang bisa MP tanda kutip tawarkan ke mitra sehingga misalnya pelatihan-pelatihan apa yang memungkinkan untuk kita tawarkan ke berbagai mitra gitu sehingga itu bisa buat masukan untuk UNJ Ya, juga. boleh diidentifikasi langsung diketik supaya ada bentuknya. Nanti nanti di share ketika pakar-pakar yang senior hadir. Ini ide yang kami hasilkan pada waktu hari Jumat tanggal sekian. Betul. Mengkristal kepada ini saja dulu. Iya, karena kemarin langsung di ditulis. poin 9 ini kan ada pengembang program pusat unggulan begitu ya Pak ya. Jadi pusat unggulan untuk prodi MP ini apa yang bisa kita tanda kutip jual ke pasar gitu. Iya, untuk income generating tadi. Untuk kan. income generating tadi. Kalau saya melihat antara lain sebagian sekolah itu saya melihatnya sebetulnya ini mungkin kecil tapi bisa dibesarkan nanti ya. Pengarsipan surat saja banyak yang nggak bisa. Mungkin di kita kan ada mata kuliah ya. Ada apa? Perkantoran. Perkantoran, manajemen perkantoran. Ini termasuk mungkin nanti dikemas di dalam mata yang ada mata kuliah tertentu ya. Tadi membangun cohesiveness itu banyak loh di lembaga itu orang yang terpecah-pecah. Artinya tidak padu. Itu tantangan tuh dimulai dari prodi kita dulu. Ya Mbak Wida ya, kita sendiri aja nggak bisa praktek gitu misalnya. Kita praktekkan dulu ya Pak ya. Bagaimana keadaan kemarin apa sesepi ini katanya. Jadi memang itu antara lain berarti kan bisa pelatihan di manajemen sumber daya manusia ya, di situ menurut saya ya. Nanti Bapak Ibu ya monggo menambahkan tadi manajemen perkantoran, manajemen SDM. Iya, pelatihan kepala sekolah itu bagian dari SDM kan, tapi misalnya khusus kepemimpinan pembelajaran misalnya. Kepemimpinan sekolah ya. Bisa gitu. Antara lain kalau dari kita ya. Nah, waktu pelatihan tidak harus ditangani sendiri menurut saya. Kalau di sana misalnya itu maksud saya lembaga tertentu minta beberapa materi, kita bisa berkolaborasi dengan psikolog. Untuk penanganan SDM tadi nggak bisa kita sendirian. Untuk kerjasama itu psikolog industri dan organisasi itu ranahnya dia. Menyatukan itu. Kita kayaknya kalau menawarkan kurikulum ada yang tersinggung di prodi sini nanti. Itu ranahnya apa? Karena beririsan gitu dengan TP gitu ya Pak ya? Iya, tapi mestinya sih nggak perlu ada ini ya Pak.
Oh, di sana tidak mengusulkan, kita mengusulkan dan kita bisa misalnya kan kita kan juga iya. bicara kurikulum juga kita kan. Iya betul. Tapi yang paling penting yang dialami sekolah Pak Martin kalau bicara kurikulum itu kebanyakan sering nyampe ke telinga saya karena saya masih mengelola yayasan ya. Itu adalah kemampuan guru di dalam mengembangkan kurikulum yang diberikan oleh pemerintah. Menerjemahkan kurikulum itu dan mengembangkan dalam bentuk pengembangan pembelajaran itu masih banyak ya. Bingung-bingung lah, ragu-ragu itu. Menurut saya sih tidak apa-apa kita menawarkan. Nanti kalau yang tadi manajemen apa tadi, yang pengarsipan segala macam bisa kerjasama dengan prodinya Pak Dimas. Oh, manajemen perkantoran lah ya ini ya. Ya, itu pengarsipan kan ada di perpustakaan. Sudah dapat mahasiswa belum? Sudah Pak. Berapa orang? 73. Besar loh itu. Oh. Jadi 12. Iya, peminatnya aja hampir 900 Pak. Itu sudah memenuhi akreditasi karena akreditasi kan 1/8 kan. Kapasitas sekian, kalau yang mendaftar 8 kali kan sudah dapat khusus poin itu ya. Itu kalau dari saya antara lain tadi manajemen kurikulum. Mungkin kalau saya dulu di luar negeri istilahnya Bu Indah itu kan termasuk tesis saya itu adalah curriculum development gitu. Tesis saya kan interpersonal skills development in the least curriculum. Jadi itu bagian dari pengembangan kurikulum, tapi untuk keterampilan-keterampilan tertentu. Pengembangan kurikulum ya. Ya, pengembangan kurikulum. Baik. Tadi izin Pak Giarto yang data ini ya, yang ekspertis dosen ya, Ya. Kelompok Sudah bidang ada yang diketik ya? kepakaran sudah ada yang diketik. Nanti kita WA coba cek pribadi nanti Pak kembali. saya. Ya, Kalau di grup saya kadang-kadang kelewatan. Kemarin masih draft, jadi Iya. ini kita coba. Nggak apa-apa, draft juga nggak apa-apa. Ini yang mana ya? Kok mata kuliah sih munculnya? Tadi Pak Suki saya WA aja. Nah, boleh.